hamil lagi. 7 bulannya, Pak. Anak ke 4. Oke, terima kasih ya, izin stage ya. Saya terima kasih banget kepada Teh Novi yang selalu menginspirasi saya untuk berbagi tips-tips kepada bunda para pejuang garis dua, karena berjuang garis dua itu bukan cuman bundanya saja tapi suaminya juga yang harus berjuang. Nah, tadi itu ODGJ ya, ODGJ yang hamil anak keempat. Jangankan asam folat ya, jangankan vitamin E, C, D segala macam ya, zinc segala macam. Buat beli sayur aja mereka nggak sanggup, tapi hamil-hamil aja. Nggak perlu senam pembesar sel telur, karena saya pun nggak pernah ya senam. Saya anak 3, sekali lagi saya anak 3, sesar semua itu anak saya, Masya Allah ya. Nah itu saya tidak pernah senam pembesar sel telur ya bunda ya. Terus saya nggak pernah minum asam folat ketika promil ya, saya nggak minum. Tapi saya minum, memang kalau saya pribadi saya minum Prenagen ya waktu itu ya. Karena emang Prenagen merek sudah lama. Saya suka susu. Saya dari kecil memang suka susu. Dari bayi emang saya suka yang amis-amis, suka susu gitu ya. Oke, kembali ke permasalahan. Banyak sekali para pejuang garis dua yang sibuk cari obat ini, cari obat itu, sibuk memperkaya diri ya. Kalau masih usia muda sih nggak masalah ya. Usia muda nggak masalah, tapi kalau sudah usia tua yang perempuannya sudah menjelang menopause, nah itu sebaiknya lebih fokus lah ya. Dapat 1 dulu anak, silahkan bisnis lagi sampai tengah malam nggak apa-apa. Gitu. Kasusnya ada banyak ya. Jadi memang saya pribadi nggak pernah cek untuk supaya hamil itu nggak pernah saya. Nah, saya cek itu cuman USG. USG itu juga karena sudah 4 bulan. Setelah 4 bulan kandungan baru saya cek. Karena zaman dulu ya uangnya ya bun ya, untuk mengumpulkan membayar 150.000 zaman dulu itu berat banget saya. Memang karena ekonominya guru honor ya, bapaknya anak-anak itu guru honor aja. Jadi lebih baik buat makan. Nggak pernah cek-cek begitu. Nah, memang saya tidak banyak aktivitas fisik ya. Saya tidak banyak aktivitas yang membahayakan perut saya. Jadi gampang hamil, kebobolan ya. Anak kedua itu baru saya lahir sesar 6 bulan, udah hamil anak ketiga. Ya, 6 bulan sesar udah hamil lagi saya. Dan itu habis itu ketika 8 bulan anak ketiga itu dalam kandungan, itu saya total bed rest karena luka operasi saya sakit banget. Dan itu akhirnya segera saya operasi sesar lagi tentunya ya. Jadi 3-3-nya anak saya sesar semua. Ya, dengan biaya yang memaksakan diri ya, utang sana utang sini itu, karena nggak bisa pembukaan saya gitu ya bunda, karena saya memang orangnya malesan, jadi gampang hamil iya, untuk lahir normal susah gitu loh, karena saya nggak mau kayak olahraga ini, nggak mau saya gitu loh. Tapi saya tidak tidur pakai AC, saya bukan penghobi es gitu. Nah, jadi gini prinsipnya, selagi perempuan itu bisa haid dan tidak sakit berlebihan, itu berarti bagus gitu ya, normal-normal saja. Nah sedangkan si laki-laki ini tidak bisa ditebak dari gagahnya apa, nggak bisa ditebak. Tapi pada umumnya kasus-kasus azoospermia atau oligo memang didapati oleh pria-pria yang mager ya, pria-pria yang jarang bergerak, jarang keringetan, jarang kepanasan ya, seneng yang ngadem di ruang AC, ngadem pakai kipas, minumnya es, nggak mau jalan kaki ya. Nah itulah, jadi akhirnya dia kurang subur ya. Sekali lagi bukan mandul ya, jangan sembarangan untuk mengecap seorang pria itu mandul, jangan sembarangan. Karena observasinya itu panjang, butuh waktu panjang. Pasien saya yang sperma kosong pun alhamdulillah banyak ditemukan isinya, banyak yang bisa ditemukan isinya karena habis pijat vital dan sebelum ketemu saya itu ngerjakan PR dulu ya, ngerjakan PR dari saya. PR-nya bunda bisa masuk grupnya nanti ya. Nah ini saya perlihatkan, nah saya ini penyehat tradisional, saya tukang urut tapi saya senang belajar ya. Saya pernah kuliah perawat tapi tidak lulus karena waktu itu nggak ada biaya. Nah ini saya punya mikroskop pribadi bunda. Jadi dan saya tidak jualan obat ya, cuma promil saya yang tidak jualan obat. Ya, bagi saya hamil itu nggak perlu obat. Apapun, herbal ataupun kimia sebenarnya nggak perlu. Ya,
Nah, itu dia. Nah, tapi saya memang pakai metode bekam. Enggak bekam juga bisa aja kok ya, tapi butuh waktu agak lebih lama. Gitu ya. Jadi ini mikroskop pribadi ya. Karena siapapun boleh memiliki mikroskop, beda dengan alat USG ya. Gitu. Nah, ini saya perlihatkan hasil sperma ya. Nah, ini Bun ya. Ini hasil cek sperma pasien tadi malam. Ini sudah dari malam hari sekitar jam 21 ya. Sekitar jam 21, pukul 21 ini masih hidup ya. Cuman saya taruh begini ya Bunda ya. Cuman saya geletakin begini-begini aja. Nggak saya tutup sama sekali. Dengan AC saya matikan ya. Saya tidak pernah tidur pakai AC. Karena badan saya bisa kram kalau tidur pakai AC ya. Nah nih ya. Kita fokusin. Nah nih. Bunda sendiri bisa lihat nih. Tuh ya. Ini bergerak-gerak, ini bagus. Nah ini padahal sudah dari malam loh. Di ruangan terbuka ya. Jadi kalau saya cek lab itu, cek sperma di saya itu diperlihatkan langsung pakai mikroskop ini ya. Nah ditetesin ini pipetnya. Kemudian nah diperlihatkan langsung, siaran langsung oleh suami istri itu ngelihat langsung ya Bunda ya. Nah ini sudah melemah memang ya, sudah melemah karena memang sudah dari tadi malam di ruangan di luar tubuh manusia ya Bunda ya. Cek sperma di luar tubuh manusia. Begini ya Bunda. Oke, jadi silahkan follow dulu ya. Follow dulu supaya bisa FYP. Jadi kalau video-video saya nanti bisa selalu muncul di beranda Bunda. Kalau Bunda atau bapak-bapak sekalian atau bujang-bujang yang sudah usia dewasa, nah itu ingin dapat tips-tips lain itu jangan lupa follow ya. Follow TikTok saya ini. Ada juga saya YouTube juga, channel juga ada sama Rumah Sehat Bu Ana. Itu bisa ditonton. Memang saya jarang upload kalau TikTok YouTube ya. Gitu ya Bunda ya. Semoga para pejuang garis 2 segera sadar bahwa hamil itu nggak perlu obat. Karena ODGJ tadi itu juga hamil sampai anak keempat tanpa obat ya. Tanpa vitamin-vitamin apapun ya. Nah memang itu terkait nanti dengan kualitas si bayi itu ya. Kualitas si anak itu tapi tetap bisa didongkrak ya, bisa didongkrak gitu. Jadi kalau punya duit ya beli dong ya, beli misalkan herbal gitu atau buah atau daging ya. Jangan takut sama nasi ya, nasi itu baik kok. Tapi kita memang secukupnya ya, jangan berlebihan, jangan juga kurang gitu ya Bunda ya. Jangan lupa follow ya TikTok saya untuk supaya FYP terus di beranda para pejuang garis 2.